Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, gembira dan sehat sampai keluarga tercinta. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kerana teman-teman sentiasa sudi dokong dan komen video-video reaction di channel Bang Li ya. Dan bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loceng yang gratis itu guys, tanda dokong kepada channel ini. Kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman perkabaran terbaru. Sudah lama kita dengar ya, last ataupun kali terakhir 3 bulan yang lalu Bang Li telah mereact perkembangan TOT ataupun pembangunan jet tempur generasi 4,5 KF21 Boramae antara Indonesia dan juga Korsel. Jadi apakah perkabaran terkini? Bang Li ingin tahu apakah teknologi ataupun TOT yang dapat dikongsikan ataupun teknologi yang diberikan kepada KF21 Boramae RE ini oleh Korsel. Jadi tanpa buang masa, Bang Li ingin menonton video ini bersama teman-teman. Jom kita tonton video ini. Let's go. Kemhan RE beberkan TOT ke F21 yang didapati RE. Okey, apa dia? Hey, hola Keberhasilan Malaysia Mega Proyek. Oke, lanjut kabar yang cukup menarik. Ini. Jadi beberapa hari lalu, Oke. Korea memang dikabarkan telah menyetujui permintaan dana Indonesia, bos. Oh. Bahkan di video kemarin, sumber-sumber Korea membeberkan alasan mengapa mereka mau menuruti permintaan penyesuaian biaya Indonesia. Dan Oh, kini penyesuaian ternyata biaya. Kemhan RI pun juga mengkonfirmasi berita itu, bos. Berita yang mengatakan bahwa Korea telah Menhan Prabowo. menyetujui usulan penyesuaian kontribusi Indonesia dalam proyek KF21 dari 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won. Bahkan Banyak Kemhan RI juga itu, menyebut guys. TOT yang didapatkan dari Korea dengan harga 600 miliar won itu, bos. Apa yang dapat? Pertanyaannya, TOT apa sajakah itu? Apakah Harganya dapat Indonesia bakal dikurangkan? tetap dapat prototipe? Setelah ini kita kupas habis, Wah, bos. cantik, Dan nanti kabar ya. kedua datang dari TNI Jet Angkatan ini. Udara yang kini kabarnya akan kembali mengaktifkan radar militer di Pulau Belitung. Pulau Sebuah Belitung? pulau di Indonesia yang dulu pada tahun 1970-an memang pernah menjadi salah satu pulau yang memiliki radar untuk mengawasi langit Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, Mau mengapa tiba-tiba diadakan radar semula? militer di pulau ini mau diaktifkan lagi? Dan di Diaktifkan manakah semula. tepatnya Pulau Belitung ini Pulau berada? Belitung. Apakah berbatasan dengan negara asing? Penasaran beritanya? Pulau Belitung ya? Cus. Adakah perkara Tanpa ini banyak bukan bacor, rahsia? mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Diharap ini bukan rahsia besar ya, yang Oke, dikongsikan. kabar pertama datang Oke. dari Kemhan RI yang mengkonfirmasi kabar mengenai Awesome. Korea Selatan yang akhirnya menyetujui Itu permintaan dia. Indonesia untuk Sudah sampai. menyesuaikan tanggungan biaya sesuai dengan manfaat yang didapat. Dari yang awalnya 1,6 triliun won, kini tanggungan Indonesia dikurangi sampai menjadi 600 miliar won saja, Banyak, bos. guys, Atau sekitar pengurangan. 6,97 triliun rupiah doang untuk totalnya. Nah, dikutip dari Tribun News, kabar itu pun ternyata langsung dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, Oke. yaitu Brigjen TNI Edwin Adrian Brigjen Sumanta TNI pada Edwin. Selasa 20 Agustus 2024 kemarin. Beliau katakan, Oh, minggu lepas benar, minggu lalu. pihak Korea Selatan menyetujui agar Edwin ketika dihubungi pada Itu Selasa dia. 20 Bukannya Agustus gembira itu, senyum aja 2024 Bapak. kemarin, bos. Edwin ya. Nah, jadi artinya sudah deal nih, bos. Sudah 600 deal. miliar won sisa tanggungan Indonesia. Canggih. Dan artinya ya jelas KF21 masih tetap lanjut. Nah, nggak sabar. Tentunya juga dengan pengurangan TOT yang didapatkan Indonesia. Oh, Karena ya oke. sudah jelas pihak Korea sendiri mengatakan kalau biaya dikurangi maka TOT juga dikurangi. Oh, Transfer of ada teknologinya kekurangan dikurangi. TOT. Lantas pertanyaannya, setelah dikurangi sedemikian rupa sesuai Oke. harga 600 miliar won atau 6,97 triliun rupiah, Indonesia dapat apa nih? Iya, apa yang didapatnya? Di sini ternyata Teknologi. Kemhan RI pun juga membeberkan, bos, Indonesia dapat apa? Apa dia, guys?
Oke, Yuk kita lihat. masih dari sumber-sumber yang sama, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan ada beberapa alih teknologi atau TOT yang akan didapatkan dari kerjasama pengembangan bersama pesawat tempur KFX IFX tersebut. Brigjen Yang pertama, TNI Edwin. Brigjen Edwin menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan TOT, kemampuan produksi, yaitu bagaimana mendesain dan membangun pesawat tempur, serta membuat beberapa komponen. Di mana komponen-komponen yang dimaksud, ujar beliau, itu adalah meliputi sayap, ekor, kemudian beberapa bagian badan belakang pesawat, dan bagian pylon atau adapter untuk persenjataan dan sensor. Kemudian untuk pembuatan komponennya dikatakan beberapa bagian. Artinya tidak 100%, tidak semuanya bos. Hanya bagian sayap, ekor, dan beberapa bagian badan belakang pesawat serta bagian pilon. Dan ini belum termasuk teknologi-teknologi yang ada di dalamnya bos. Misalnya radar, sistem pesawat, dan lain-lain. Kemudian lanjut, Brigjen Edwin juga mengatakan bahwa Indonesia juga mendapatkan TOT dalam melakukan final assembly atau perakitan akhir, uji terbang dan resertifikasi untuk pesawat IFX. Selanjutnya TOT yang kedua adalah Indonesia mendapatkan kemampuan operasi dan pemeliharaan, yaitu kemampuan mengembangkan integrated logistic support dan perawatan pesawat tempur KFX IFX. Ya, itu penting, perawatan. Mengembangkan sistem training untuk pilot dan teknisi serta mendukung kegiatan troubleshooting pada saat operasional. Nah, TOT yang kedua ini artinya TOT maintenance-nya bos. Dan lanjut TOT yang ketiga adalah kemampuan modifikasi dan upgrading, yaitu melakukan desain, integrasi, dan resertifikasi unit Indonesia, requirement berupa drag chute, external fuel tank, dan air refueling, serta melakukan integrasi new weapon system, bahan bakar bensin dari udara ujar Edwin. Di udara. Nah, jadi TOT modifikasinya kita juga dapat bos. Jadi contoh kalau kita mau pakai avionik, sensor, dan elektronik buatan Indonesia, kita sudah bisa memodifikasinya sendiri. Dan sayangnya nggak disebutkan apakah Indonesia bakal mendapatkan prototipe-nya atau tidak. Admin pun kurang tahu. Tapi setahu admin dari berita-berita Korea, kalau mau dapat prototipe, Indonesia harus nambah bayar lagi bos, dan harus dihitung lagi berapa biaya penambahannya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian semua TOT ini? Apakah kalian sudah oke? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Nggak semua ya, nggak siap pesawat itu kayaknya. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Dikutip dari Antara News dan juga akun resmi Lanut HS Hanajudin, dikabarkan bahwa TNI Angkatan Udara ini akan mengaktifkan kembali radar militer di wilayah Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna kepentingan pertahanan nasional bos. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kabid Opsus Puskodal Konsultas, yaitu Kolonel Lekhat Rahman di Tanjung Pandan, Belitung, kemarin, saat mereka sedang mengadakan survei wilayah bos, yang bertujuan untuk menyiapkan lokasi dan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung pengoperasian radar yang akan ditempatkan di Desa Sungai Padang. Desa Sungai Padang. Menurut penjelasan dan Lanut, ada teman-teman yang tinggal di sini radar di Desa Sungai Padang itu. Kalinya. Pasalnya ia jelaskan pada tahun 1970-an silam, sudah lama. TNI Angkatan Udara pernah menempatkan kekuatan alutsista radar di kawasan yang sama. Dan hal ini menjadikan Sungai Padang sebagai lokasi yang memiliki sejarah dan hubungan emosional dengan TNI Angkatan Udara. Dan perlu kalian ketahui bos, Pulau Belitung adalah pulau yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung, terletak sangat strategis di tengah-tengah alur laut Kepulauan Indonesia satu, di mana jalur ini biasanya dilintasi oleh kapal-kapal asing, pelayaran internasional dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, lewat Selat Sunda, dan masuklah ke Samudra Hindia. Di mana jalur ini kalau kita lihat secara militer internasional adalah salah satu jalur yang mungkin digunakan oleh armada-armada asing untuk menuju ke Samudra Hindia bos, lewat Indonesia. Nah,
Jadi bagaimana Banyak menurut kapal-kapal kalian negara tentang yang hal akan ini? lalu, Jangan negara lupa lain yang komentar, akan situ. tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax. Indo Magazine. Magazine. Sas, mantap Indo Magazine. Terima kasih. Itu dia guys, dua berita. Yang pertama yang paling Bang Li nanti-nantikan, di mana baru Bang Li tahu apakah TOT teknologi yang dapat dari Korsel untuk jet tempur generasi 4,5 KF21 Poramai. Okey, tak apa-apalah. Dengan harga yang sebegitu, pada pandangan Bang Li lah, ya, Indonesia RE sudah mempunyai kemampuan mandiri dalam pembangunan alutsista, radar, rudal, dan bisa membuat pesawat sendiri seperti CN235 yang Malaysia boyong dari Indonesia itu. Mungkin Korsel tak bagi semuanya teknologi itu, tapi RE bisa menghasilkannya sendiri. Bang Li cukup percaya dan yakin kerana PT Digantara sudah jauh ke hadapan, bisa membangunkan pesawat-pesawat dalam negeri. So jika dibawa pulang blueprintnya, teknologi ataupun TOT KF21 ini dalam kertas, ya, plannya, Indonesia ataupun RE bisa menghasilkan yang sebenar. Tak perlu prototype jugalah, kerana Korsel kata kalau mau prototipenya harus ditambah lagi biayanya. So, apa lagi mau prototype? Dapat blueprint pun sudah cukup. Bang Li percaya PT Digantara ataupun beberapa lagi PT dalam negeri bisa bergabung untuk membangunkan jet KF21 Poramai buatan acuan Indonesia sendiri yang lebih keren dan mantap. Bang Li percaya, insyaAllah suatu hari nanti. Yang penting biayanya setimpal dan banyak perkara yang boleh dimodifikasikan sendiri oleh RE. Lagi canggih, lagi keren dari KF21 Poramai Korsel. Okey? Okey, kalau teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama mengenai dua berita ini, boleh share di ruangan komen. Kita bincang dan bahas yang baik, tak ada salahnya. Mungkin ada yang Bang Li kurang ngerti dan ya salah erti, sila koreksikan Bang Li, ya. Bang Li mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan ya bahasa tutur kata Bang Li ni enggak betul-betul fasih, ya, kerana Bang Li masih lagi belajar, peringkat belajar. Sampai sini dulu, teruskan mendukung dan support channel Lilia Pictures. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures guys. Assalamualaikum. Bye-bye.